Halo, Shalom, jemaat-jemaat POH dimanapun kalian berada. Um, Mari hari ini kita mau siapkan hati kita buat kita memuji, kita menyembah Tuhan dimanapun kita berada. Kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita dan percaya kalau dimanapun Tuhan pasti hadir. Jadi walaupun kita di rumah, kayak di gereja, tapi kumpul sama keluarga, kita bangun mesbah Tuhan bersama-sama, mesbah keluarga, bersama-sama keluarga masing-masing di rumah, dan sama-sama memuji menyembah Tuhan, dan itu sesuatu yang indah menurut saya. Oke, kita fokuskan hati kita biar pagi hari ini kita memuji menyembah Tuhan bersama-sama. Amin. Standing here in your presence, thinking of the good things you have done, waiting here patiently just to hear your still small voice again. Holy, righteous, faithful till the end, Savior, Healer, Redeemer, and friends, I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. Standing here in your presence, thinking of the good things you have done, waiting here patiently just to hear your still small voice again. Holy, righteous, faithful till the end, Savior, Healer, Redeemer, and friends, I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. My soul secure, your promise sure, your love endures always. My soul secure, your promise sure, your love endures always. My soul secure, my soul secure, your promise sure, your love endures always. And I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. And I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. Haleluya. Aku mau bacain satu ayat yang aku
aku dapat dalam minggu ini ya. In Psalms 121 verse 5 to the 8, it says, "The Lord himself watches over you. The Lord stands beside you as your protective shade. The sun will not harm you by day, nor the moon at night. The Lord keeps you from all harm and watches over your life. The Lord keep watch over you as you come and go, but now and forever." Saya dikuatkan banget gitu dengan firman ini gitu. Tuhan Yesus bilang, firman itu bilang, He watches over you. He's God Emmanuel. Dia gak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun sekalipun. Dalam situasi apapun, Tuhan tuh selalu bersama-sama kita. Mungkin di masa-masa yang sulit ini, dimana kayak a lot of people lost their jobs, their income. I don't know what your situation right now, but I hope that you still remember that He is God Emmanuel and He never leave you. Keep praying, and He will answer your prayer. Thank you, Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah
Mari kita bersama-sama satukan hati untuk berdoa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur sebab Tuhan itu baik. Kasih setiamu tidak pernah Tuhan meninggalkan kami. Dan hari ini di pagi yang indah ini Tuhan, kami percaya bahwa we gonna claim our victory, we gonna see our victory in you. Sebab Engkau adalah kemenangan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kuasa kebangkitan, kuasa kemenangan yang Tuhan sudah berikan kepada gerejamu. Kami tidak ditinggalkan seorang diri, kami tidak ditinggalkan sebagai yatim piatu, tetapi kuasa-Mu dan janji-Mu Tuhan yang menjadi pengharapan dalam hidup kami. Kami bisa berharap kepada Engkau, sebab Allah yang kami sembah, Allah yang kami layani, Allah yang kami percayai adalah Allah yang hidup, Allah yang tidak mati, Allah yang bukan patung buatan manusia, tapi Allah yang datang dari surga. Datang Tuhan untuk menebus dan mengampuni dosa-dosa kami. Dan Allah yang sudah bangkit kembali. Dan kami bersyukur Tuhan buat kuasa kemenangan, buat janji-Mu, buat penyertaan-Mu, buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Bahkan sampai hari ini Tuhan, di tengah-tengah masa sulit ini, kami tetap menyadari Tuhan bahwa You are God of Immanuel. Engkau selalu beserta dengan kami. Dan Kau selalu Tuhan menjaga, memelihara setiap orang-orang yang berseru kepadamu. Tuhan terima kasih Tuhan. Pagi yang baik ini Kau hadir di tengah-tengah keluarga kami. Kau hadir di tengah-tengah setiap keluarga demi keluarga, di setiap rumah demi rumah. Dan kami berdoa Tuhan, urapi roh jiwa tubuh kami, supaya hati kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Urapi pemberitaan firman-Mu, dan biarkan sungguh Tuhan sukacita, damai sejahtera, kekuatan Tuhan menjadi bagian dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang siap untuk diberkati, sama-sama kita katakan amin. Amin. Baik, selamat pagi, shalom gereja Tuhan, Place of Hope. Apa kabar semua? Saya percaya semua dalam keadaan yang baik, sehat, dan semua dalam sukacita dan sejahtera Tuhan di rumah masing-masing. Ya, saya dan Kak Vera sangat merindukan dan kangen sekali untuk kita sebenarnya bisa berfellowship kembali. Tapi masa-masa seperti ini Tuhan izinkan untuk kita banyak diam di rumah, ya, untuk bekerja di rumah, untuk bersekutu bersama-sama dengan keluarga, orang-orang yang kita kasihi. Dan saudaraku, saya percaya di tengah-tengah masa sulit seperti ini pun tetap, ya, saya mendengar ada banyak kesaksian yang menguatkan saya bahwa saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan tetap mengalami kebaikan Tuhan. Nah, pagi yang baik ini kita percaya firman Tuhan yang akan kita dengar akan menjadi berkat buat kita semua. Ya, saudara, minggu ini kita akan belajar, saudaraku, tentang pemuridan, discipleship. Kita mau rebuild lagi kehidupan, gaya hidup seorang murid. Bagaimana menjadi seorang murid dan apa yang Tuhan mau untuk kita menjadi seorang murid yang radikal. Karena Tuhan Yesus, saudaraku, tidak memanggil saya dan saudara untuk menjadi pengikut Tuhan saja, tetapi menjadi murid-murid Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan diberkati oleh seorang hamba Tuhan yang tidak asing lagi, yaitu Kak Budi Setiawan. Beliau akan memberkati kita dengan firman Tuhan. Dan seharusnya, saudaraku, minggu ini beliau ada bersama-sama dengan kita untuk mengisi refresh camp kita. Tapi karena COVID-19 pandemik ini, saudara akhirnya berhalangan hadir karena memang tidak bisa hadir dan aturan dari pemerintah. Dan saya minta beliau untuk bisa mengisi ibadah online daripada gereja kita di Place of Hope. Dan saya percaya hari ini kita semua akan diberkati dan akan dikuatkan. Saudara, Kak Budi adalah seorang mentor, seorang hamba Tuhan, seorang gembala, ya, penatua yang mengembalakan di Abba Love Ministry di Kelapa Gading. Saya mengenal beliau sudah lebih dari 25 tahun, dan hidupnya, saudaraku, menghidupi gaya hidup pemuridan, dan gereja yang digembalakan menjadi gereja yang sehat, dan beliau juga mementor banyak hamba-hamba Tuhan dan tubuh Kristus di Indonesia dan di bangsa-bangsa. Dan saya percaya kita semua yang hari ini mendengarkan firman Tuhan, kita boleh membuka hati kita boleh menerima impartasi tentang prinsip dan roh pemuridan. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Shalom, PUH Sydney, selamat Paskah. Saya dan Kak Hana seharusnya sudah tiba di Aussie untuk melayani family retreat di sana. Tetapi wabah COVID-19 mengubah semuanya, mengubah seluruh dunia, mengubah gereja kita. Dan ini sudah sampai 210 negara yang kena COVID ini. Dan saat-saat sulit seperti ini justru saatnya kita refleksi diri kita. Kita mau mengevaluasi dan membangun kembali kehidupan kita supaya kita siap menghadapi tantangan yang akan datang lebih besar lagi. Tema pada hari ini adalah Rebuild Discipleship Lifestyle. Karena hanya orang-orang yang hidup di dalam pemuritan yang akan bertahan menghadapi tantangan zaman ini. Mari kita akan lihat ayat di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 27 dan selanjutnya. Dari firman Allah yang hidup. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudari, yang dimaksudkannya ialah bahwa Ia atau Tuhan akan menyisihkan segala sesuatu yang dasarnya tidak kuat, sehingga yang tinggal hanyalah yang tidak tergoncangkan. Tuhan memperingati kepada kita semua bahwa Dia akan menggoncangkan semuanya yang ada di dunia ini. Yang dasarnya tidak kuat akan tersisihkan. Ketika kehidupan pribadi kita, keluarga kita tidak kuat, maka pasti akan goncang. Tetapi dikatakan, kita mempunyai kerajaan yang tidak dapat dimusnahkan. Anak-anak Tuhan yang menjadikan Yesus Raja segala raja, yang hidup taat kepada Tuhan, kita hidup dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Kita tidak usah takut kepada wabah COVID-19 ini atau hal-hal yang akan terjadi lebih buruk lagi di akhir zaman ini. Oleh sebab itu sikap kita bagaimana dikatakan lanjutnya, karena itu marilah kita menyukakan hati Allah dengan melayani Dia dengan penuh rasa syukur, dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Jadi fokus kita jangan hanya sibuk melihat selalu berita-berita tentang COVID. Apalagi banyak berita hoax. Tapi fokus kita lebih fokus kepada Allah. Ingin menyukakan hati Allah. Bahkan ingin melayani Allah dengan rasa syukur, dengan hormat kepada Tuhan. Kalau selama ini Bapak Ibu Saudari, kita nggak terlalu dekat dengan Tuhan. Kita banyak kompromi di dalam hidup kita dengan Tuhan. Mari ini waktunya kita bertobat. Ini waktunya kita dimurnikan. Ini waktunya kita mau melayani Tuhan sungguh-sungguh. Dan ada rasa syukur keluar dari hati kita. Dan ada rasa hormat kepada Tuhan. Dan dikatakan lanjutkanlah sikap saling mengasihi dengan kasih persaudaraan yang sejati. Tuhan peringatkan kita untuk lebih lagi praktek saling mengasihi di dalam hubungan kasih persaudaraan yang sejati. Ini hubungan yang didapatkan lewat hubungan pemuritan, hubungan di dalam keluarga rohani. Kalau Bapak Ibu Saudari selama ini tidak terlalu komitmen dengan gereja lokal, dengan oikosmu, ini waktunya kita saling mengasihi di dalam kasih persaudaraan ini. Dan yang paling berbahaya dalam situasi yang sulit seperti ini adalah orang-orang percaya yang justru mengalami hidupnya pahit. Mereka kecewa dengan Tuhan, mereka bahkan menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan tidak tolong mereka? Dan juga kecewa dengan gereja Tuhan. Mungkin terluka dengan kata-kata temannya di gereja, perlakuan dari pemimpin di gereja sehingga mereka jadi pahit hidupnya. Ini orang-orang yang paling berbahaya. Mari kita bertobat, kita mau bereskan hati kita dan kita mau dipulihkan oleh Tuhan. Dan saya percaya COVID-19 ini bukan sekedar wabah, tetapi di Alkitab sudah diperingatkan tanda-tanda zaman di Lukas 21 adalah ketika banyak berita-berita tentang perang. Ada banyak perang dunia sudah terjadi, perang dunia pertama, perang dunia kedua, dan kita akan percaya lagi ada perang dunia ketiga yang lebih hebat. Akan lebih banyak lagi gempa bumi, bencana alam yang dahsyat.
akan ada wabah, berbagai wabah termasuk COVID-19 ini. Bahkan akan ada kelaparan, berarti ada krisis ekonomi yang hebat. Ekonomi global akan kacau balau. Dan juga akan ada aniaya bagi orang-orang percaya. Ini semua ada di Alkitab. Jadi masalahnya hari ini kita harus belajar bahwa ini peperangan rohani. Ini adalah melawan roh jahat yang mau menabur ketakutan, kecemasan, bahkan kematian bagi banyak orang di dunia ini. Di dalam Lukas pasal 21 ayat yang ke-26 dikatakan, orang akan mati ketakutan karena kecemasan. Jadi bukan karena wabah penyakit, yang jauh lebih banyak karena kecemasan, kekhawatiran, ketakutan. Berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Jadi sekali lagi, ini semua persiapan buat kita bila kita sudah mengerti kebenaran ini. Kita mau bertobat, kita mau siapkan pribadi kita, kerohanian kita, keluarga kita untuk menjadi pemenang di akhir zaman ini. Karena bila keluargamu tidak siap, krisis ini akan membawa kepada konflik yang lebih dahsyat. Di Cina ada data bahwa setelah COVID-19 ini melanda mereka, banyak keluarga-keluarga yang bahkan minta bercerai. Karena mereka selama ini sibuk masing-masing dengan segala pekerjaan dan aktivitas. Tapi ketika mesti stay at home, di rumah aja, mereka bertemu suaminya, istrinya setiap hari. Dan mereka akhirnya ribut, konflik karena mereka tidak pernah punya fondasi yang solid. Ini yang menyebabkan banyak keluarga-keluarga tidak siap menghadapi akhir zaman ini. Begitu pula kerohanian kita bila tidak siap, maka banyak orang tambah kecewa, tambah menyalahkan Tuhan, tambah bersungut-sungut. Bahkan banyak akhirnya dikatakan bisa murtad. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, oleh sebab itu apa yang harus disiapkan oleh gereja? Masalah terbesar gereja adalah kedangkalan rohani. Apa itu kedangkalan rohani? Kalau Bapak Ibu lihat di gambar ini ada kolam renang buat anak-anak untuk bermain. Anak-anak mungkin belum bisa berenang apalagi menyelam. Tapi ini hanya untuk bermain. Banyak anak Tuhan pun masih jadi bayi rohani bertahun-tahun. Dihitung dari usia pertobatannya seharusnya mereka sudah dewasa rohani. Tetapi mereka masih bermain-main dengan Tuhan. Mereka masih ingin jadi bayi rohani terus-terusan. Kalau secara jasmani anak kita bertumbuh kan kita ingin ada perubahan. Tetapi kalau secara jasmani tidak berubah-berubah berarti anak kita cacat. Di dalam dunia rohani jauh lebih banyak orang yang cacat rohani. Dari usia pertobatannya mereka harusnya sudah dewasa. Mereka sudah menjadi pelayan. Bahkan mereka sudah menjadi hamba Tuhan. Tetapi akhirnya kita bisa lihat banyak orang Kristen yang sudah lama hidupnya nggak berubah-berubah. Jadi batu sandungan bagi dunia ini. Itu yang disebut kedangkalan rohani. Ya, banyak orang lebih memilih pergi ke mega church. Mereka bisa sembunyi di sana. Mereka tidak mau melayani, mereka tidak mau lebih jauh, masuk lebih dalam. Tapi mereka mau hanya enjoy di dalam gereja yang penuh dengan fasilitas yang hebat, performance yang wow. Ini disebut kedangkalan rohani. Atau hari-hari gini kita bisa lihat banyak orang beribadah secara online. Kalau mereka lihat online di gerejanya nggak bagus, mereka bisa pindah untuk cari ibadah online di tempat lain. Mereka tidak butuh kedalaman. Ini disebut kedangkalan rohani. Dan kita harus bahas sekarang apa bedanya dangkal rohani dengan yang dalam rohani. Nah, kita akan lihat perbedaan yang pertama yang mendasar adalah orang yang dangkal hanya mementingkan hal-hal di permukaan. Hal-hal yang disebut penampilan luar. Apa yang dilihat orang dari luar itu yang dipentingkan. Mungkin gengsinya, mejengnya. Mereka bisa bahkan berbohong. Mereka tidak jujur apa adanya. Yang penting terlihat baik di hadapan orang. Tapi orang yang dalam rohani,
orang ini mementingkan hal yang esensi, yang substansi, yang fondasi, yaitu manusia batinnya, yang di dalam rohnya, karakternya itu lebih penting. Jadi ini perbedaan sangat mendasar. Yang berikutnya adalah orang yang dangkal rohani, hidup di dalam kepalsuan pasti. Hidup di dalam kepura-puraan yang disebut munafik. Tetapi orang yang punya kedalaman rohani lebih mementingkan hidup yang otentik. Hidup yang apa adanya, hidup yang transparan. Hubungan yang dalam memang tidak bisa kepada banyak orang. Tetapi hubungan ini perlu kepada pribadi-pribadi yang menjadi keluarga rohaninya. Menjadi pemurid atau bapak rohaninya dengan anak rohaninya. Ini orang-orang khusus yang Tuhan kasih kepada setiap manusia. Kita bisa apa adanya, kita transparan, kita otentik. Kemudian orang yang dengan rohani terjebak kepada kehidupan agamawi. Nah, agamawi beda dengan kerohanian. Orang agamawi hanya mementingkan ritual, hanya mementingkan aturan, hanya mementingkan rutinitas. Dan mereka tidak berrohani bisa saja. Dan bisa juga terjebak pada hal duniawi. Banyak gereja kompromi dengan dosa-dosa LGBT, dosa-dosa moral lainnya. Tapi mereka bahkan masih bisa melayani Tuhan. Itu disebut Kristen duniawi. Nah, orang yang punya kedalaman rohani yang dibicarakan atau yang diutamakan, yang diprioritaskan adalah kehidupan spiritualitasnya, hubungan dia dengan Tuhan. Berikutnya perbedaannya adalah orang yang dangkal rohani, dia punya spirit independent. Yang penting dia mau apa, dia akan lakukan. Dia bisa mementingkan apapun demi dirinya sendiri, bukan demi kepentingan Tuhan. Dia sulit diatur, dia tidak mudah untuk tunduk dan taat. Ini orang yang punya roh independen. Tetapi orang yang kedalaman rohani adalah murid-murid Kristus. Barang siapa yang mau mengikut Yesus, dia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari. Justru inilah gaya hidup pemuritan. Menyangkal diri, memikul salib. Karena musuh terbesar kita adalah ego kita sendiri. Yang berikutnya adalah cirinya orang yang dangkal rohani hanya teori, hanya pengetahuan firman. Tetapi belum tentu dilakukan, belum tentu ditaati. Sedangkan orang yang punya kedalaman rohani justru fokusnya mencintai firman, mentaati firman. Dia taat karena mengasihi Tuhan, bukan taat karena Taurat, taat karena hatinya ingin menyenangkan hati Tuhan. Ada proyek ketaatan demi ketaatan dalam kehidupannya. Dia menyukai untuk taat kepada Tuhan. Inilah bagian kita sebagai orang percaya. Bagian Tuhan pasti mengenapi janji-janjinya. Tapi bagian kita adalah mentaati firman-Nya. Yang berikutnya adalah perbedaannya orang yang dangkal rohani lebih mementingkan sekedar kegiatan gereja atau kebersamaan. Mereka senang kumpul rame-rame, tapi mereka tidak ingin masuk lebih dalam lagi ke hidup orang atau orang ke hidupnya dia. Dia jaga jarak, dia mungkin tidak aman kalau ada orang masuk kepada privasinya. Inilah yang disebut ego. Nah, tetapi orang yang bicara kedalaman rohani justru bicara kesepakatan. Kita tidak bisa sepakat dengan banyak orang, tapi kita bisa sepakat dengan orang-orang yang kita kenal dan mau bersama-sama berjalan bersama kita di dalam kehidupan ikut Kristus. Ini bicara hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dalam sebuah keluarga rohani. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, mari kita rebuild kehidupan rohani kita. Kita bangun, jangan terhenti pada kedangkalan, tapi kita masuk lebih dalam untuk dalam dengan Tuhan, berakar dalam dengan gereja Tuhan. Ini yang Tuhan inginkan. Yang berikutnya kita belajar bagaimana pengalaman Nehemia. Nehemia diutus Tuhan untuk pulang ke Yerusalem karena harus membangun kembali tembok-tembok Yerusalem yang runtuh. Ini yang terjadi dalam kehidupan gereja kita juga di POH. Kita sedang membangun kembali. Nehemia melakukan apa yang kita bisa baca di dalam Nehemia pasalnya yang kedua ayat 13 dan 18. Saya bacakan. Pada malam hari
Aku, ini Nehemia, keluar melalui pintu gerbang. Aku memeriksa tembok-tembok Yerusalem yang telah runtuh dan pintu-pintu gerbang yang telah dimakan habis oleh api. Sebelum Nehemia membangun kembali tembok, dia ingin tahu kondisi yang sebenarnya dari tembok Yerusalem. Ternyata ada bagian-bagian yang sudah runtuh dan segalanya. Dia tahu betul situasinya. Begitu pula kita di gereja ini. Kita mau mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Bagaimana keadaan rohani pribadi lepas pribadi. Kita rindu melihat tembok-tembok yang roboh, yang lobang untuk kita bangun kembali kehidupan setiap orang supaya siap menghadapi akhir zaman ini. Oleh sebab itu dikatakan, aku memberitahu mereka bagaimana tangan baik Allahku menyertaiku dan juga perkataan raja yang dikatakan kepadaku. Mereka menjawab, ini respon orang-orang yang diajak oleh Nehemia membangun tembok Yerusalem. Kami siap membangun. Dikuatkanlah tangan mereka untuk pekerjaan baik ini. Ini waktunya kita mengambil satu kesepakatan bersama gereja POH. Kita siap membangun kembali gereja ini untuk menjadi para pemenang, bangkit menjadi terang di akhir zaman ini. Amin. Oleh sebab itu, apa yang kita mesti bangun? Yang pertama adalah kita ingin membangun kedalaman rohani lewat gaya hidup pemuritan, lewat hubungan pemuritan. Nah, di dalam Kolose pasal yang pertama ayat 28 dan 29 ini yang menjadi prioritas Rasul Paulus di jemaat Kolose. Mari kita akan simak sama-sama. Dikatakan, dia atau Kristuslah yang kami beritakan. Pusat daripada kehidupan kita adalah Kristus. Sumber hidup kita adalah Kristus. Fokus hidup kita adalah Kristus, bukan keinginan ego kita atau dunia ini. Dikatakan apabila, bagaimana caranya? Apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Ternyata pelayanan Rasul Paulus yang begitu banyak, tapi dia lakukan dengan cara yang benar, yaitu dia melayani tiap-tiap orang. Ini bukan khotbah di depan banyak orang, ini adalah hubungan pemuritan yang personal, Bapak Ibu yang terkasih. Jadi tiap-tiap orang, setiap orang berbeda artinya dengan semua orang. Setiap orang berarti satu persatu. Inilah hubungan pemuritan, Bapak Ibu yang terkasih. Mereka tiap orang dinasihati, diajari dalam segala hikmat, dipimpin sampai bertumbuh dewasa sempurna di dalam Kristus. Mari ini waktunya kita prioritaskan pemuritan. Kita utamakan pemuritan di atas segala kegiatan kita yang lainnya. Karena lewat pemuritanlah hidup kita bisa diubahkan, semakin mengenal Tuhan, semakin dewasa di dalam Tuhan. Dan Rasul Paulus katakan, itulah yang kuusahakan, kupergumulkan dengan segala tenaga. Memang butuh satu proses, butuh prioritas, butuh totalitas di dalam melakukan pemuritan. Karena dampak yang begitu mahal dan berharga, harga yang kita tempuh pun akan sangat mahal dan berharga. Kita korbankan waktu, tenaga, uang kita untuk kita boleh mengalami pertumbuhan dan kedewasaan di dalam Tuhan. Haleluya. Dan kita bisa mulai dari mana? Kita bisa mulai dengan mulai menabur kepada orang demi orang. Tuhan akan kasih jiwa-jiwa pribadi-pribadi di dalam keluarga rohani saudara. Dan ini orang-orang yang dipercayakan Tuhan kepada saudara. Mulailah dengan mengasihi mereka, mulailah dengan peduli dengan mereka, mulailah dengan bicara hati ke hati dengan mereka, mulailah dengan melakukan pemulihan transformasi hati dari latar belakang hidup mereka yang pahit, yang hancur. Sehingga mereka mengalami pencerahan, mereka mengalami terobosan ilahi.
Dan saya percaya seketika itu juga hubungan Anda dengan orang tersebut akan langsung menjadi dalam, akan langsung menjadi dekat. Dan ini yang disebut hubungan keluarga. Dan otomatis orang tersebut akan memiliki satu sikap roh anak yang rindu sekali untuk dibimbing terus-menerus, untuk di-cover, sehingga mereka boleh mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Jadi roh anak bukanlah sebuah tuntutan yang dipaksakan, tetapi suatu respon alami ketika saya sebagai seorang yang butuh dipulihkan, dilayani oleh seorang pemurid, sehingga saya mengalami pencerahan ilahi tentang akar penyebab dan solusinya, dan saya akhirnya mengalami terobosan ilahi. Saya pasti dengan sukarela, sukacita memiliki roh anak untuk terus dimuridkan sama orang tersebut. Dan orang tersebut atau pemurid tersebut saya akui menjadi orang tua rohani saya. Satu hari saya mendapat pengalaman dengan seorang hamba Tuhan. Kami bertemu di sebuah seminar. Hamba Tuhan ini bercerita dia sudah pergi ke seminar, berbagai macam-macam seminar untuk mencari solusi buat problem emosionalnya. Dia tidak bisa mengalahkan kemarahannya yang meledak-ledak. Dan akhirnya saya bertanya pada Roh Kudus, apa yang saya mesti bantu Tuhan? Lalu Tuhan berkata bahwa hamba Tuhan ini butuh dipulihkan dan dimuridkan. Akhirnya saya menawarkan untuk menolong dia dalam pemuritan. Dia bersukacita dan sejak hari itu hubungan kami semakin dekat, semakin dalam, dan dia cerita semuanya tentang latar belakang daripada keluarganya yang sangat keras. Orang tuanya seorang gembala sidang yang otoriter dan mendidik hal-hal agamawi dengan begitu keras, dan dia menyimpan banyak kepahitan. Saya mendoakan untuk dia mengampuni orang tuanya, dan saya membantu mendampingi dalam disiplin-disiplin rohani sehingga tahap demi tahap dia mengalami pemulihan demi pemulihan. Akhirnya dia bisa memuridkan orang-orang di gerejanya, para pengurusnya, dan sekarang gerejanya bertumbuh menjadi gereja pemuritan yang luar biasa. Dan Bapak Ibu yang terkasih, bagian terakhir apa yang kita akan bangun, kita akan melihat bagaimana Yesus membangun pemuritan di komunitasnya. Yesus sebagai Bapa rohani, dia punya 12 murid utama, tetapi 12 murid utamanya dia bagi lagi di dalam komunitas kakak adik atau saudara bersaudara, yaitu komunitas 2-3 orang yang disebut komunitas sepakat di gereja kami Abalaf. Di dalam tradisi budaya Yahudi, ini komunitas yang disebut hafruta, 2-3 orang yang saling belajar bersama. Inilah budaya sekolah orang Yahudi. Di dalam Matius 18 ayat 19 dikatakan, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Karena kita percaya murid Kristus tahu apa yang jadi kehendak Kristus. Ketika kita 2 orang sepakat, maka kita akan mendatangkan kerajaan Allah datang di muka bumi ini, di bumi seperti di sorga. Dan Tuhan berkata bahwa apa yang menjadi fokus daripada komunitas sepakat ini, kita saling akuntabilitas untuk apa? Di dalam Matius 28 ayat yang ke-20 dikatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kita fokus kembali kepada ketaatan, ya. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Firman Tuhan sangat jelas berkata bahwa orang-orang yang hidup di dalam pemuritan akan disertai Tuhan bahkan sampai akhir zaman. Kita nggak usah takut lagi karena penyertaan Tuhan, perkenanan Tuhan buat kita, dan kita pun siap menghadapi tantangan di akhir zaman ini, dan kita akan bangkit menjadi para pemenang. Inilah waktunya POH membangun kembali kehidupan pemuritan, gaya hidup pemuritan, komitmen pemuritan untuk menjadi satu persiapan terbaik gereja POH menjadi terang, menjadi berkat,
di tengah-tengah masyarakat di kota Sydney. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hamba berdoa dari Jakarta buat umat Tuhan jemaat POH di Sydney. Kami percaya Pastor Yosafat dengan Vera Lisa, Tuhan urapi mereka boleh menjadi bapak ibu rohani. Mereka bertumbuh terus dalam hikmat, dalam kasih, di dalam segala hal. Diberi kapasitas yang lebih besar lagi untuk memuridkan jiwa-jiwa di gereja ini. Dan Tuhan bangkitkan juga pemurid-pemurid, bapak-bapak, ibu-ibu rohani atas jemaat Tuhan. Dan umat Tuhan menjadi komunitas pemuritan, komunitas sepakat yang sungguh-sungguh dipersiapkan Tuhan menjadi terang di akhir zaman ini. Tuhan, tuntun terus umat-Mu ya Tuhan. Kami mau fokus, kami tidak mau distract kepada hal yang lain. Karena gereja ini menjadi gereja kesukaan Tuhan. Umat yang berkenan di akhir zaman ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita semua sepakat katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.
Yes, it is, yeah. To you are Waymaker. Let's sing this together. Even when I don't see it. Come on, even when. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Come on. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop. Oh, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, yeah. Oh, even when I don't see it, you're working. You never stop, you never stop. You're the Waymaker, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Light in the darkness, my God, that is, sing, that is who you are. Oh, that is who you are. Oh, and that is who you are. That is who you are. Oh, that is who you are. Oh, it's who you are, my Jesus. Miracle worker. That is who you are. You are Waymaker. Light in the darkness. Oh, his name is above. His name is above depression. His name is above loneliness. Oh, his name is above disease. His name is above cancer. His name is above every other name. Yes, it is. That is who you are. That is who you are. Jesus. And that is who you are. Oh, I know that is who you are. Amen, amen, amen. Saya ingin mengambil momen ini untuk kita bisa berdoa bersama-sama. Karena Tuhan Yesus, Tuhan yang kita sembah, Dia adalah the Waymaker. Dia adalah miracle worker, the promise keeper, and the light in the darkness. Apapun yang sedang kita alami hari-hari ini, selalu ada jalan keluar. Caranya dan waktunya tidak pernah terlambat. Dan saya ingin berdoa supaya kita semua hari ini boleh dikuatkan dan diteguhkan Tuhan kembali. Berapa banyak Bapak Ibu yang ada di rumah yang sedang mengalami masa-masa sukar, masa-masa sulit, dan mungkin saudara membutuhkan mujizat. Saudara membutuhkan tangan Tuhan untuk menjamah saudara. Saudara membutuhkan dan saudara sedang berdoa, ada pintu yang terbuka, ada jalan yang terbuka. Tuhan Yesus bukan hanya mampu membuat jalan yang baru, tetapi Dia, saudaraku, akan melakukan perkara-perkara yang ajaib, yang lebih daripada yang bisa kita pikirkan. Dia adalah miracle workers dan Dia adalah promise keeper. Dia memegang perjanjiannya buat setiap kita. Kalau mungkin saudara sedang bergumul untuk masa depan,
untuk studi, untuk pekerjaan, untuk bisnis, untuk keuangan, untuk kesehatan, untuk anak, untuk suami, untuk istri, untuk apapun juga. Mari ambil waktu untuk kita berdoa bersama-sama. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, setiap kami Tuhan, yang hari ini Tuhan sudah mendengar firman-Mu, dan kami boleh menyembah Tuhan bersama-sama. Hamba berdoa Tuhan, biarkan kuasa-Mu boleh menjamah setiap hati kami. Khususnya Tuhan buat jemaat yang sedang mengalami pergumulan di rumah masing-masing. Tantangan, kesulitan, apapun Tuhan yang menjadi pergumulan kami. Mungkin kami sedang menangis, mungkin kami sedang bergumul, mungkin Tuhan kami sedang menantikan jawaban-jawaban doa. Kami tetap percaya Tuhan bahwa janji-Mu Tuhan selalu ya dan amin. Engkau Allah akan memegang perjanjian-Mu Tuhan dalam hidup kami. Dan Engkau Allah akan melakukan mujizat-Mu pada waktu-Mu dan cara-Mu. Dan Tuhan, Engkau bukan hanya sanggup Tuhan membuka pintu, tetapi Tuhan Engkau akan membuat jalan yang baru. Engkau bukan hanya sanggup Tuhan membuat jalan, tetapi Tuhan Engkau akan melakukan perkara-perkara yang lebih dari apa yang bisa kami pikirkan dan kami bayangkan. Bahkan janji-Mu berkata Tuhan, Engkau sanggup membuat Tuhan jalan raya Tuhan di tengah-tengah Tuhan padang gurun. Tuhan Engkau sanggup membuat Tuhan sungai-sungai Tuhan di tengah-tengah padang belantara. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Tuhan, kuatkan setiap jemaat yang hari-hari ini sedang mengalami dead end situation. Kuatkan setiap jemaat yang hari ini Tuhan sedang mengalami pergumulan, tangisan, seruan mereka. Tuhan menjawab dan Tuhan mendengar. Dan kami berdoa biar Engkau menilik hati kami. Kami punya respon yang benar. Kami punya Tuhan respon yang dewasa. Kami punya sikap hati yang terus berdoa, berserah, bersyukur, berharap kepadamu. Karena waktu-Mu selalu indah. Cara-Mu Tuhan selalu yang terbaik. Bahkan Tuhan kadang kami gak bisa mengerti. Tetapi Tuhan Engkau tetap bekerja di belakang layar. You keep working Lord. You keep Tuhan building your church. You keep Tuhan protecting us. You keep providing us Lord. Sebab tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuatkan setiap hati. Kuatkan setiap lutut yang gemetar. Kuatkan setiap pundak. Supaya setiap kami boleh memikul tanggung jawab ini. Kami boleh memikul Tuhan kuk yang Tuhan beri dalam hidup kami. Karena kuknya Tuhan itu enak dan ringan. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Kami boleh mengalami mujizat demi mujizat. Kami boleh mengalami terobosan demi terobosan. Dan anugerah-Mu dinyatakan Tuhan. Kau membuat jalan-jalan yang baru. Dan Kau akan membawa kami Tuhan. Mengalami Tuhan kemurahan-Mu, kebesaran-Mu dan kedahsyatan-Mu Tuhan. Buat kami Tuhan untuk menanti-nantikan Engkau. Sehingga Engkau akan membawa kami terbang dalam kebak sayap Raja Wali. Kami berjalan tidak menjadi lesu. Kami berlari tidak menjadi lelah. Sebab Tuhan sumber kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Momen ini saya juga ingin berdoa. Kalau mungkin ada saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman yang menyaksikan online program ini. Dan kau belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu pribadi. Satu-satunya dalam hidupmu untuk pertama kalinya. Kalau itu engkau, dimanapun kau berada dan kau mendengarkan berita firman Tuhan, kau menyaksikan video klip ini, kau mendengarkan doa ini, saya sebagai hamba Tuhan ingin memberikan kesempatan buat engkau. Saya ingin berkata bahwa Tuhan Yesus mengasihi engkau. Tuhan Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini. Dia mati di atas kayu salib. Dia menebus dosa dan pelanggaranmu. Semua kesalahan, semua dosa, semua kutuk, sakit penyakit sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia berkata, it is done, it is finished. Buat setiap orang yang percaya kepada Dia, dosa-dosa kita akan diampuni, kita akan diselamatkan, dan kita akan punya hidup yang kekal di dalam surga yang mulia. Kalau engkau, dimanapun kau berada, mungkin kau di rumah, mungkin kau di tengah-tengah jalan, atau engkau sedang ada di pinggir jalan, kau sedang merenung, kau sedang bergumul, kau sedang menantikan pengharapan, damai sejahtera dan sukacita, arti kehidupan ini kau sedang cari. Dengar baik-baik, Tuhan Yesus mengasihi engkau. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Dia yang bisa menyelamatkan, mengampuni, dan memberikan hidup yang kekal di kerajaan surga. Kalau itu engkau, dan kau mau menerima Tuhan Yesus untuk pertama kalinya hari ini, mari taruh tanganmu di atas hatimu dan ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, hari ini aku dengar firman-Mu.
Aku buka ya hatiku Tuhan. Aku mau terima Engkau masuk dalam hatiku sebagai juru selamat Tuhan, penebus dalam hidupku. Ampuni semua dosa-dosaku, semua kesalahanku, semua pelanggaran, kutuk, sakit penyakitku. Dikuduskan, diampuni, dilepaskan, dibaharui total dengan darah-Mu Yesus. Dan hari ini Tuhan, jadikan aku anak-Mu. Engkau menjadi juru selamat dan Tuhan dalam hidupku. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Engkau yang meneguhkan firman-Mu dan janji-Mu. Hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu Tuhan, yang sedang bergumul, maupun anak-anak-Mu yang hari ini pertama kali menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Tuhan, teguhkan iman setiap kami. Supaya pada akhirnya Tuhan, kami boleh terus berakar, kami boleh terus bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang lebat. Dan hidup kami Tuhan ada dalam pusat daripada kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa. Kami bersyukur karena dosa kami diampuni, karena pergumulan kami Tuhan dikuatkan dan ditolong oleh Engkau. Karena Tuhan air mata kami Engkau tampung, dan Engkau yang berkata Engkau akan menggantikan Tuhan, mengubahkan air mata kami menjadi Tuhan sorak-sorai kemenangan. Sebab anugerah-Mu selalu berlaku buat setiap kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya dan diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Philippians 2 verse 3. Don't do anything only to get ahead. Don't do it because you are proud. Be humble. And give your honor to others more than yourself. Philippians 2 verse 3. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Bersyukur hari ini kita bisa sama-sama online streaming Place of Hope, sama-sama nikmati, menyembah, memuji Tuhan, juga mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati dengan sermon yang ada, dan kami percaya dimanapun kita berada, di masa-masa kita harus lockdown, stay at home, sama-sama kumpul sama keluarga, tetap ada sukacita, ada kuasa Tuhan yang mengalir. Ya, ini ada linknya berikut ini untuk YouTube channel yang kalian bisa klik dan kalian bisa enjoy. Kita bisa sama-sama ibadah setiap minggunya. Aku berdoa, aku percaya tetap kuasa Tuhan bersama keluarga kita, melindungi, menjaga. Ya, gak ada ketakutan, kita terus ada kekuatan dan pengharapan yang baru. Oke, seperti biasa juga buat anak-anak, gak ketinggalan, kita akan kirim buat materi Go Kids buat anak-anak, yang mereka bisa terus ada aktivitas, mereka terus bisa bertumbuh secara kerohanian, dan terus ada materi pengajaran, jadi gak ketinggalan. Ya, tetap buat orang tua juga bisa pantau, bisa membantu untuk mengajar anak-anak ya. Dan juga seperti biasa, setiap minggunya kita ada doa bersama setiap hari Selasa dan setiap hari Kamis. Kayak sudah mengirimkan link untuk online, sama-sama kita doa sama-sama secara online. Jadi saya mau encourage teman-teman semua, Selasa siang dan Kamis malam, yuk sama-sama gabung, kita sama-sama bersekutu, kita sama-sama bersatu dalam doa. Ya, percaya di masa-masa seperti ini harus semakin giat berdoa. Ya, ada kekuatan dalam doa. Percaya biar terus Tuhan yang menjaga. Ya, dan juga buat Oikos tetap jalan, saya bersyukur. Encourage biar Oikos tetap jalan, Oikos secara online. Kalau nanti Kayus juga bisa kirim untuk meeting buat Zoom account, buat linknya, biar saudara bisa menikmati Oikos sama-sama. Aku percaya meskipun kita self-isolation atau stay at home, tapi kita bisa tetap connected dengan anak Oikos. Buat teman-teman semua gak ketinggalan ya. Aku berdoa biar terus kita bisa jalan ini sama-sama. Oke, yuk saatnya kita mau memberi yang terbaik. Di slide juga ada bank account detail buat saudara bisa memberi persembahan, perpuluhan dan sebagainya. Kita mau biar kiranya apa yang kita sudah terima kita bisa berikan kembali buat Tuhan. Ya, ini declaration kita biar terus Tuhan jaga dan berkati. Ya, kita mau berdoa buat tithing kita. Bapa, kami ucap syukur Tuhan buat pagi hari ini kami bisa sama-sama beribadah
mengucap syukur buat message firman-Mu Tuhan yang terus menguatkan kami di tengah masa-masa seperti ini. Biar terus ada kekuatan Tuhan yang mengalir, kami terus diberikan damai sejahtera, sukacita. Biar ketika kami berharap padamu Tuhan, kami gak menjadi lemah, tapi kami ada kekuatan yang baru mengalir. Bapa, kami percaya Engkau Allah yang terus Tuhan protect, provide buat segala kebutuhan kami. Tengah masa-masa seperti ini, kami mau terus Tuhan semakin berharap padamu, semakin Tuhan mencari Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa biar setiap dari kami Tuhan mengalami Tuhan Engkau, encounter dengan Engkau dimanapun kami berada. Dan kami percaya Tuhan, kami terus mencari Engkau. Ada pemulihan juga Tuhan terjadi Tuhan di bangsa ini Tuhan. Ada pemulihan Tuhan terjadi Tuhan di kota ini Bapa. Biar kami percaya virus COVID-19 itu Tuhan, kami percaya Tuhan, kami bisa katakan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami bisa memberi juga yang terbaik Tuhan hari ini Tuhan. Biar Tuhan Kau pakai Tuhan setiap pemberian kami Tuhan, untuk memperlebar kerajaan-Mu Tuhan. Biar terus Tuhan namamu saja yang dipermuliakan. Terima kasih sekali kami mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus yang berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. It's time for offering. Selamat hari Minggu. Oke, thank you buat Terry yang sudah menyampaikan beberapa pengumuman. Juga buat Cindy dan Daidai yang sudah memimpin pujian dan melayani dalam praise and worship. You guys are awesome. Semua persiapan ya, baik recording, semuanya berjalan dengan baik ya. Dan terima kasih juga buat semua jemaat yang mendoakan, jemaat yang terus setia mendukung pelayanan di Place of Hope, orang-orang yang kontak mendoakan, dan kita semua saling mendoakan, saling memperhatikan. Ya, kalau ada jemaat yang sedang menghadapi pergumulan dan sedang membutuhkan pertolongan, jangan sungkan kontak gembala-gembala Oikos atau penatua atau saya. Kita ada di sini untuk menolong, mendoakan, dan memperhatikan setiap kebutuhan jemaat. Juga saya bersyukur buat tim yang ada di rumah saya, ya, buat Vera, ya, buat Jojo, Tea, yang juga ikut membantu dalam proses persiapan ibadah online ini. Ya, ternyata banyak persiapan yang harus dilakukan di backstage, saudara. Dan semuanya kita bisa nikmati karena Tuhan baik. Terus doakan supaya kita bisa meningkatkan pelayanan lewat online streaming ini. Dan kita juga terus percaya bahwa Tuhan baik dan terus memelihara kita. Oke, kita akhiri online service kita hari ini. Kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur buat pagi yang baik ini kami bisa beribadah bersama-sama lewat online streaming. Tuhan, kami percaya hari ini Tuhan kami kembali diteguhkan, kami mau rebuild kembali discipleship lifestyle dalam hidup kami. Gaya hidup seorang murid. Bapak, kami berdoa, kami lepaskan the spirit of discipleship. The attitude, the mentality of the disciples Tuhan ada dalam hidup setiap kami. Kami ditebus bukan hanya untuk menjadi pengikut Kristus, tapi menjadi murid-murid Tuhan yang terus belajar, memiliki roh anak, sonship spirit, dan akhirnya kami boleh Tuhan menguatkan orang-orang di sekitar kami dan memuridkan orang-orang di luar sana. Tuhan, ini adalah great commandment-Mu buat kami taat, buat kami hidup Tuhan di dalamnya, dan kami percaya Tuhan, kami akan menghasilkan buah yang lebat, buah yang tetap, dan akhirnya hidup kami memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar kami akan berpisah. Tuhan, mengakhiri online streaming ini dan melanjutkan kegiatan kami. Kami minta berkat kasih karunia, anugerah, sukacita, damai sejahtera Tuhan untuk menjaga menyertai kami sepanjang minggu ini. Mari jemaat kekasih Tuhan, buka tangan kita, buka hati kita sama-sama, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa kita, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pengurapan persekutuan daripada Allah Roh Kudus akan terus menyertai, memberkati saya dan saudara, kekal dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa di surga akan memberkati kerohanianmu, memberkati juga kesehatan jiwamu, memberkati kesehatan tubuhmu, memberkati juga keharmonisan keluargamu, memberkati studi dan pekerjaanmu, memberkati pekerjaan dan bisnismu, memberkati juga keuanganmu, memberkati juga pelayananmu, memberkati oikosmu, dan juga memberkati kesaksian hidupmu. Terimalah semua berkat-berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Nama yang sudah mati, menebus dan mengampuni dosa-dosa kita. Nama yang sudah bangkit, memberikan kita kemenangan dan kepastian. Dan nama yang akan menjemput kita di awan-awan bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Kita semua yang percaya diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan dengan iman. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Happy Sunday. Stay at home. Stay healthy. Stay safe. Bless you.